Cara login ke website organisasi kemahasiswaan kita. Pertama, kita masukkan link seperti yang tertera di atas ini. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini kita masukkan nama organisasi kemahasiswaan kita. Dalam hal ini aku ambil contohnya BNIC. Jadi aku ketik di sini BNIC. Nanti teman-teman kalau misalnya dari organisasi BSLC, TFI gitu ya, masukkan saja nama organisasinya di sini. Ketika sudah, dia akan muncul ke halaman berikut ini seperti tabel ini. Nah, teman-teman nanti jangan kaget kalau untuk yang pertama kali baru login itu biasanya dia muncul tabel di atas layar yang berada di bagian sini ya. Nah, untuk yang baru pertama login itu kita masukkan username-nya binus, passwordnya 2020. Oke, baru enter, dia baru akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, kalau sudah muncul halaman seperti ini, kita masukkan username-nya sesuai dengan nama organisasi kita, ya. Karena dalam hal ini aku ambil contoh BNIC, maka aku ketik namanya BNIC. Passwordnya juga kita submit sesuai dengan password yang telah di-share oleh kakak-kakak SCAC. Ketika sudah, kita klik di sini, login. Ya, ini kita sudah masuk ke halaman homepage-nya dari website BNIC. Ini ada cara gimana kita posting top menu, submenu, galeri, news, dan articles. Itu kita bisa lihat di menu yang di konten di atas sini. Kalau kita klik, itu dia ada post sama page. Nah, teman-teman yang ini kita nggak usah diutak-atik dulu. Kita mau jelasin tentang bagaimana kita update top menu di sini, terus submenu yang di sini, terus kita update ini galeri, news, dan articles ya. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada 2 poin, ada post dan page. Page itu kita pakai kalau kita mau update top menu dan submenu yang di atas ini. Nah, kalau yang post itu kita buat posting galeri ini satu, terus yang news dan articles 2 ini ya. Nah, kita coba dulu ya. Kita mau bikin top menu yang baru. Itu kita pilih yang page. Ya, yang page. Ini kalau udah seperti ini kita ke add new yang di sini atas, diklik, kita mau bikin menu baru gitu ya, top menu. Nah, ini misalnya contoh aja ya, sampel gitu ya. Sampel, terus ini juga di sampel test misalnya. Nah, ini teman-teman bisa juga tambahin foto, nanti add media. Kita mau pakai contohnya yang ini aja, yang Jepang-Jepangan ya, biar kita kelihatan ntar akan seperti apa hasilnya. Nah, di sini ada fitur image. Kita kalau untuk top menu ini nggak usah diapa-apain. Nah, kecuali nanti kalau misalnya untuk galeri, news, dan articles itu kita boleh setting nanti ya untuk fitur image-nya. Nah, ini juga kita kosongin aja, nggak usah diapa-apain. Kita cukup isi ini untuk judul top menu atau submenu, dan ini untuk isinya. Ketika menu itu diklik, kita mau tampilkan apa gitu ya di page-nya. Nah, ini aku coba jelaskan lagi mengenai ini status. Ini karena kita belum publish, jadi ini statusnya masih draft. Kalau kita edit di sini, ini ada banyak pilihan, bisa pending review juga ya. Mungkin nanti teman-teman kalau sebelum publish, aku mau direview dulu nih sama teman-teman Dewan Pengurus Inti gitu ya, atau koordinator yang terkait gitu. Nah, ini bisa kita pilih yang ini pending review dulu. Jadi dia tidak dipublish dulu gitu ya. Untuk sementara kita pilih draft dulu. Nah, untuk visibility-nya itu siapa aja yang bisa ngelihat, kita bisa setting juga di sini, atau mungkin bisa menu tersebut kita bisa pasang password protected-nya. Mungkin untuk aktivis saja yang bisa akses gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya ini kita setting password protect-nya ini di sini, itu passwordnya kita bisa share ke teman-teman sesama anggota BNIC ya, misalnya contohnya begitu. Nah, password ini kita settingnya cukup 1 kali. Misalnya di menu ini kita set password di sini ya, kita masukin misalnya BNIC 123 gitu ya passwordnya. Nah, password ini berlaku untuk seluruh menu ya. Misalnya nanti teman-teman ada bikin menu yang lain lagi, ini dia jatuhnya akan sama gitu ya, nggak bisa beda gitu. Jadi kalau ada top menu yang lain atau sub menu yang lain, dia pasti kita masukkan passwordnya yang sama seperti ini.
Oke. Ya, ntar ini aku kosongin dulu karena ini kita masih belum perlu. Jadi kita pakai yang public dulu ya. Nah, untuk yang private itu misalnya menunya itu kita mau private hanya untuk kita aja nih, koordinator website aja yang bisa lihat gitu ya. Nah, ini kita tinggal pilih aja private. Oke. Nah, ini aku public dulu. Kita okein dulu. Kita publish ya. Nah, ketika sudah berganti tadi ya, kayak ada kedipan gitu, plek gitu ya. Misalnya kita update. Nah seperti ini ya. Ini dia udah pasti ke udah berhasil gitu untuk update-nya. Nah, kita klik simbol bola dunia yang di atas kiri sini, klik untuk kembali ke homepage. Nah, dia belum muncul ya di sini ya, teman-teman. Untuk menu yang tadi sampelnya ya. Dia munculnya di mana? Kita mau munculkan menu itu di atas slideshow sini. Nah, ini caranya kita klik live edit sampai dia muncul dua tombol seperti ini. Kita ke main menu ya. Nah, ini menu yang tadi kita buat di page, content page tadi, dia muncul di sini. Nah, kita mau tampilkan di atas slideshow. Makanya kita centang dulu sampel. Ya, kalau udah kita ke add to menu nih. Kita checklist. Terus add to menu, dia akan pindah ke sini nanti di bagian paling bawah sini nanti ya. Nah, kita coba ya. Sampel, checklist, add to menu. Kalau sudah, kita lihat dia sudah masuk ke bawah sini, sampel ya. Nah, ini nanti tinggal di setting. Misalnya teman-teman mau dia tampilnya sebelum menu contact us di sini gitu ya. Ini berarti kita tinggal geser aja ke sini. Nah, kalau dia mau setelah menu join us, berarti kita geser dia di paling belakang, paling bawah. Ya. Nah, ini kita coba dulu contohnya seperti ini. Aku mau taruh menu sampel tadi di sebelum contact us. Ya, kalau sudah kita geser dulu ke sini sampai ada tulisan save menu. Kita klik oke, dia sudah berkedip ya tadi ya. Kita close. Dia sudah muncul di sini sampel. Ketika kita klik, ini tadi yang kontennya kita isi tadi ya, sampel test, terus ada gambar Jepang-Jepangan tadi. Oke ya. Nah, sekarang Kak, aku mau sampel ini, menu ini, aku setting jadi submenu di bawah sini gitu, atau menjadi submenu di bawah produk gitu ya, di menu about us atau di menu products. Oke, caranya gampang. Kita balik dulu ke homepage. Kita klik live edit sini. Sini ke main menu. Kita lihat di sini ya, di tadi. Nah, ini sampel. Kamu mau taruh di mana tadi? Di menu about us ya, sebagai submenu. Nah, submenu itu berarti kita harus taruh di bawah sini. Kita geser dulu sampelnya. Kita scroll up dulu pakai mouse. Nah, kita taruh di setelah achievement ya. Karena dia mau jadi submenu, kita taruh di submenu bagian about us. Ini top menu, ini submenu. Kita mau taruh setelah achievement, sampel. Kalau sudah, kamu bisa save menu di sini atau bisa klik di atas sini. Save. Oke, dia udah berkedip. Kita close. Nah, dia sudah tidak ada di sini ya, sampel di top menu, tapi dia sudah pindah menjadi sub menu. Ntar aku reload dulu. Nah, tuh udah muncul dia jadi sub menu di sini, sampel. Ya, ketika kita klik tuh masih sama ya. Nah, Kak, gimana caranya kita hapus menu ini? Kita udah nggak mau pakai. Ya udah, gini caranya. Karena kita sudah di page-nya, kita ke live edit, edit di sini. Oke, kita scroll down, move to trash, buang di sini. Ya, oke, tuh dia sudah kebuang ya. Bisa di undo juga nanti. Oke, kita close. Dia sudah hilang nanti. Kita back dulu ke klik logo binus, dia balik ke homepage. Kita klik di sini. Oh, dia sampel masih ada. Oh, tuh, ketika diklik dia sudah tidak ada ya. Nah, terus Kak, kenapa kok dia masih ada di bagian submenu sini? Oke, kenapa dia masih tampil di sini? Sebab dia masih muncul di bagian yang tadi, tabel main menu ya. Nah, ini kita lihat nih. Tuh, dia masih ada di sini. Tapi dia udah invalid sebenarnya. Tapi karena dia masih muncul di kotak sini, bagian sini, dia pasti masih tetap muncul di bagian top menu sini. Caranya kita ke page, klik tanda panah sini sampai dia muncul seperti ini. Nah, ini kita remove sampai dia hilang, udah tidak ada lagi ya. Oke, kalau sudah kita save menu.
Nah, kita close. Nah, tadi kita sudah remove, maka di sini dia sudah harusnya sih udah nggak ada lagi ya. Nah, klik tuh, sudah hilang ya. Oke, itu cara membuat top menu, submenu, dan mendelete gitu ya. Kita menghapus top menu, submenu tadi. Oke ya. Jangan sampai tertukar page sama post. Sebab kenapa? Dia bedanya seperti ini. Misalnya aku klik salah satu top menu di sini ya. Aku klik visi misi, kamu lihat di sini linknya. Dia tidak ada tanggal sama sekali. Itu artinya dia ada di menu page. Ya, beda kalau misalnya kita klik nih, karena ini sifatnya postingan yang berhubungan dengan broker. Kalau kita klik salah satu, open link new tab aja ya, sebab aku mau tunjukin satu-satu galeri, terus news, ini aku klik salah satu, dan articles aku klik juga salah satu ya, open new tab. Nah, ini bedanya teman-teman. Misalnya nih aku tadi klik lagi ya, visi misi. Kamu lihat di sini linknya. Karena dia sifatnya konten sama yang page tadi, bukan post, page. Page ini dia berbeda dengan menu post. Ya, ini page, ini post. Page itu tidak ada tanggal pada linknya. Tapi kalau untuk post, untuk galeri, news, articles, kamu bisa lihat di sini tuh ya. Oh wait, ini dia pakai page nih berarti ya. Untuk news articles dia pasti ada tanggal seperti ini. Tuh ya. 24 November 2022. Terus untuk articles juga sama, ini 21 Januari 2023. Dia ada tanggal. Oke. Nah, untuk yang galeri apakah semuanya dipublish dengan menu page? Kita lihat ya salah satu ya. Ini ada tanggal, oke. Oh ya, ya udah. Berarti galeri itu tidak menggunakan si konten yang post ya. Berarti dia ada di page. Aku minta maaf karena mungkin aku salah menjelaskan. Oke, kita balik lagi. Ini aku close dulu ya, teman-teman ya. Jadi itu bedanya. Ini news, articles, dia harus tampilkan tanggal. Caranya kita pilih ke konten dan pilih menu post ya. Galeri itu kita cukup klik live edit dulu di sini, klik sampai dia ada muncul angka tambah, add, klik, kamu tulis judul di sini sampel misalnya ya. Di sini juga ada sampel, tapi jangan lupa karena ini sifatnya galeri, kita masukkan foto-foto, misalnya 1, 2, 3 gitu ya, sampai dia checklist di sini, insert into post. Oke, dia sudah masuk di sini. Kalau sudah, kita jangan lupa setting untuk set fitur image-nya untuk menampilkan cover seperti ini di sini ya. Nah, kita pilih yang ini aja, yang hijau ya, biar dia langsung terlihat. Oke, kalau sudah seperti ini, kita publish, saja langsung. Dia sudah muncul di sini. Tuh ya, tadi ya. Ini fitur image fungsinya adalah untuk cover pada menu yang ada di depan homepage di sini. Ya, kalau aku mau delete, caranya gimana Kak? Caranya ke sini aja. Pilih, kita mau delete yang ini, berarti kita ke sini ke edit. Lalu cari move to trace tadi. Move to trace, pindah ya. Sudah berhasil ya, sudah hijau di sini. Kita close, dia akan hilang. Oke, sama ya. Untuk news, untuk articles pun juga seperti itu. Ini mungkin nanti teman-teman akan melihat tampilannya seperti ini, masih belum muncul tombol oranye-oranye. Cara memunculkannya adalah live edit, diklik. Nah, sini tinggal add gitu ya. Ini nggak usah diapa-apain ya, yang configuration di sini gitu ya. Ini juga nggak usah. Kita cukup add aja, tambah. Untuk menu news sama seperti membuat galeri tadi, ini sampel, ini juga sampel gitu ya. Add media, aku mau bahas yang ini. Contohnya teman-teman jangan lupa untuk news minimal itu 2 paragraf ya, terus menjelaskan ada lokasi, terus ada tanggal, terus ada ruangannya di mana gitu ya, acaranya seminar atau workshop atau apa gitu ya. Kita mesti jelasin jam berapa, ada keterangan waktu, keterangan waktu gitu ya, seperti kita menulis suatu berita gitu. Standar kita menulis suatu berita adalah seperti ini ya, ada pesertanya berapa banyak gitu ya, peserta berapa banyak, audiensnya, terus ada speakersnya siapa, terus ada moderatornya siapa gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Semua informasi yang berkaitan dengan pemberitaan
mengenai program kerja yang telah berjalan. Oke, kalau sudah, jangan lupa kita setting untuk di sini ya, kita set di news sebab kita mau munculin berita ini di menu news ya. Terus kalau sudah, jangan lupa kita set di sini set fitur image-nya yang tadi untuk cover yang akan muncul di seperti ini ya, di sini ya. Nah, ini kalau sudah, cek lagi nih, kita bisa tulis namanya show author misalnya di sini sebagai contoh aja. Ini aku Regi, terus aku dari oh ya, ini fotonya belum ada, institusinya itu BNEC. Mungkin aku di bagian koordinator website gitu ya. Terus ini websitenya student activity binus ACID BNEC. Nah, untuk avatarnya aku coba masukkan foto. Ini ada nggak ya? Oh, tidak ada, belum ada. Oke. Kita pakai foto ini deh, yang mana aja ya. Misalnya aku mau ini anggap aja ini foto profil aku kayak gini. Use this file. Oke. Kalau sudah terisi semua. Oke. Kalau sudah, oke, kita publish. Ya, ini sampel ya, dia akan muncul paling atas ini tuh. Kalau diklik, oke, ini judul yang kita buat tadi, kita masukin image-nya. Ini untuk sampelnya tadi ya, fitur image. Terus ini ada keterangannya, pemberitaannya, dan siapa yang upload berita ini dia akan muncul di sini. Nah, tadi ini anggap aja ini foto profile kita gitu ya, dia akan muncul di sini. Nah, ini si penulis beritanya siapa? Regi ya. Nah, untuk delete kita ke live edit, di sini ke edit, move to trash. Ya. Sudah berhasil di delete, kita close. Di menu news dia sudah tidak ada. Ya. Nah, sama ya teman-teman, untuk yang articles, news articles itu kita pilih konten post ya, atau bisa juga kita pilih di menu live edit. Di sini langsung add aja, terus langsung isi di sini. Lihat ya, ini diisi ya. Terus ini juga diperhatikan untuk statusnya. Terus ini jangan lupa dicentang news apa-apa, bisa add new kategori juga gitu ya. Lalu kita pilih change fitur image-nya, di setting dulu, pilih yang 960 x 428 ya. Kalau untuk teman-teman mau tampilannya untuk pas satu kotak seperti ini, maka kita pilih yang square. Tapi kalau dia tampilannya panjang, kita bisa pilih yang ini. Tapi ini biasanya dipilih ya untuk slideshow, karena size-nya 960 x 428. Kalau untuk kotak seperti ini, kita pilihnya yang square. Ya, kalau sudah, ini teman-teman bisa atur nanti ya baiknya gimana. Mungkin kalau bingung bisa tanya koordinator website sebelumnya. Tapi ini biasanya sih banyak yang dikosongin ya. Kita nggak terlalu main di sini gitu. Nah, untuk author juga ya, mohon disesuaikan untuk siapa yang penerbit untuk news dan articles tersebut. Ya, kalau bisa dengan nama lengkap gitu ya, ada profile picture-nya yang jadi kita proper. Oke ya, kalau sudah aku close. Itu untuk penjelasan bagaimana cara untuk kita publish tadi ya, submenu, galeri, terus ada news, ada artikel, saya sudah bisa ya. Kita lanjut lagi, Kak, gimana caranya kita publish untuk menu peoples di sini. Untuk menu peoples itu sama seperti pada news dan articles ya. Ini mungkin aku kosongin dulu seperti ini tampilannya. Nah, langkah pertama kita sama klik live edit di sini. Ini bisa add. Ya, kalau teman-teman lihat ini cukup di publish, ada foto, ada nama lengkap dan jabatannya ya. Ini kalau aku kasih contoh dulu di sini. Oke, aku klik salah satu ya di sini. Kita lihat ya. Ini ada fotonya. Oke, kita live edit, kita lihat edit. Nah, untuk judul ini diisi dengan nama lengkap orang tersebut. Terus foto kita taruh di sini. Kemudian untuk jabatan kita taruh di extra information seperti ini ya.
Nah, untuk fitur image-nya ini akan tampil di yang menu people tadi ya, yang di homepage yang banyak tadi. Kita harus isi di sini. Oke. Ya, ini ada Slack-nya juga, bisa tanya sama koordinator website sebelumnya. Ini juga jangan lupa di setting. Ya, kalau sudah kita close dulu. Aku balik ke menu awal. Ini aku langsung kasih contoh satu ya, live edit. Di sini kita add ya. Di sini aku kasih nama Candy Regi Sonia. Terus di sini aku masukkan foto aku ya, ini contoh aja, aku masukkan yang ini ya. Anggap ini foto profile aku, insert into post. Terus di sini extra informationnya aku bagian communication of SACD 2023. Terus ini ada change feature image-nya, anggap saja ini foto profile aku, use this file. Kemudian aku pilih yang square, Slack-nya itu Regi ya. Aku isi dengan nickname aku aja ya. Kalau sudah kita publish, close. Mungkin dia belum langsung muncul di sini ya teman-teman ya. Kemana itu? Kita cek dulu sampai bawah, view all-nya juga. Nah, kita cek dulu ya, apakah sudah masuk. Sepertinya belum. Kalau begitu kita langsung aja setting di bagian sini teman-teman. Live edit, ke sini ke arrange, sama seperti membuat top menu tadi ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Di peoples. Nah, ini ya di menu peoples, aku tadi kita sudah bikin ya untuk profile tambahan yang dengan nama aku. Ini sama seperti top menu dan sub menu. Kita checklist dulu di sini ya, di menu peoples, checklist, add to menu, dia akan muncul di paling bawah ya, di paling bawah sini. Nah, ini sampel kita remove dulu karena dia merah ya, jadi percuma. Ini aku remove dulu. Oke. Nah, di sini nama aku ada paling bawah. Ini aku mau taruh nama aku di paling atas ya. Katakan anggap saja ini aku sebagai ketua umum misalnya ya, Candy Regi Sonia people save menu. Kalau sudah kita close, nah dia muncul di paling atas gitu ya teman-teman. Jadi ini ada hierarkinya. Kalau kita mau taruh di paling atas sini urutannya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini kita bisa ke arrange tadi ya, ke sini. Nah, ini aku mau taruh setelah di Wisnu Ramadan. Di sini aku geser ke bawah, kita save menu, aku langsung berpindah ke tengah sini ya, karena aku tadi tempatkan di bawah Wisnu Ramadan. Oke. Nah, untuk delete pun sama, kita ke sini aja, klik di page-nya, live edit, ke sini edit ya, ke sini aku sudah tidak menjabat, maka aku buang menunya. Oke, kalau sudah kita close, kita balik ke homepage, kita lihat di sini harusnya sih udah tidak ada ya. Nah, udah hilang ya dia ya. Itu ya teman-teman ya. Gimana cara kita update slideshow di sini ya. Ini teman-teman kalau kita lihat nih ada page 1, nih ada page 2, ada page 3, page 4. Ini page berikutnya ya. Nih teman-teman kalau kita lihat ya, di yang pertama ini pasti diupdate dari organisasinya masing-masing. Kalau untuk kita lihat yang page ini, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini bisa disetting sama teman-teman sendiri atau ini memang bawaan dari si website utamanya ya. Di website utamanya itu Student Binus ACD. Ini biasanya kita suntik juga ya untuk dipublish di seluruh slideshow organisasi kemahasiswaan di website mereka. Nah, untuk hal ini aku mau coba ke live edit ya, untuk kita publish di sini. Ini kita ke add slide. Oke, ini sampel dulu. Ini juga sampel. Aku masukkan ini lagi sebagai contoh. Nah, ini insert into post, terus kemudian ini aku centang slideshow, terus ini aku mau munculkan gambarnya di slideshow-nya juga seperti ini. Nah, sudah. Ini landscape kita pilih, kemudian ini aku kosongin aja,
Kemudian ini juga kosongin karena ini sifatnya slideshow ya, bukan news, bukan articles, jadi itu kita kosongkan saja. Oke, kalau sudah kita publish, dia sudah muncul di bagian sini. Oke ya, reload, tuh ya, dia sudah ada di paling atas. Oke, kita left edit, kita change kategori. Oh ya, untuk yang ini juga kita nggak usah apa-apain ya teman-teman, ini abaikan aja. Kita cukup bermain dengan yang tadi ya, tambah dan delete. Tuh ya, ini aku kalau klik, nah ini sesuai dengan apa yang aku isi tadi untuk kontennya. Nah, cara hapusnya adalah kita ke sini, ke edit. Oke. Ke sini, pilih. Nah, kalau sudah hijau, itu sudah berhasil, kita close. Dia sudah tidak ada di slideshow halaman pertama. Jadi balik lagi seperti ini ya. Itu cara update slideshow. Ya. Aku mau kasih info mengenai ini ya, menu dashboard. Ini kita penting juga sebagai koordinator website. Ini kalau kita lihat di sini ada Google Analytics ya, dia akan muncul beberapa angka-angka. Nantinya ini ada at a glance-nya juga. Ini ada memorinya gitu ya. Setiap organisasi kemahasiswaan kita kasih memori rata-rata tuh 800 mega ini ya, MB. Oke, terus ini kalau Google Analytics-nya kita bisa lihat ya, sessionnya, ada page view-nya, ini berapa sesi yang sudah kita buat, terus yang dia view-nya ini udah berapa orang yang lihat, yang visit ke website BNEC ada berapa banyak. Terus ini bounce rate-nya ya, bounce rate itu artinya orang yang mungkin apa ya, kasarnya kayak dia bosen gitu ya, dia mampir ke website kita tapi berapa persen yang bertahan untuk melihat-lihat gitu ya ke menu-menu yang lain gitu. Nah, ini bounce rate itu artinya dia mental gitu ya, dia udah masuk ke website kita terus dia mental, artinya dia keluar lagi di website kita kayak, jadi dia merasa bosan gitu, oh ini kontennya kayaknya gini-gini aja atau gimana gitu ya. Itu sebanyak 86%. Nah, kemudian kita lihat di sini ada angka new visitnya itu ada berapa persen, dan ini average time on site-nya ya. Orang menghabiskan waktu untuk melihat website kita itu berapa sih, berapa lama gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, 1 menitan gitu ya, 1 menit 8 detik, ini udah lumayan. Oke, kita lihat lagi top page-nya ya. Page yang paling sering diakses sama orang-orang di website BNEC itu adalah link-link yang ada di sini. Oke, ini ada top reverse-nya. Mereka cari website BNEC itu melalui apa sih? Oh, pertama dari Google, yang kedua itu direct, mereka ketik seperti ini gitu ya. Terus ada BNews Today, terus ada Bing, ada My BNEC ORG gitu. Itu ini top keywords yang sering dipakai orang-orang untuk masuk ke website BNEC. Dia ada 2 ini top keywords-nya ya. Jadi ini yang sering diakses orang-orang nih. Ya, kalau yang ini teman-teman bisa, ini apa ya, coba aku lihat dulu ya. Ini kayak sepertinya ini menu baru, ini create your support. Oke, passwordnya masukin di sini, bisa coba ya, support itu, oh ini nggak usah, ini kosongin aja kalau gitu ya teman-teman. Itu penjelasan mengenai dashboard. Kalau kita mau balik ke homepage, kita klik ini aja, tombol ini ya. Ini menu logout. Kalau teman-teman sudah selesai, jangan lupa di logout. Klik sini, dia tampil seperti ini ya. Ini sudah ke logout. Kemudian kalau ada beberapa problem untuk koordinator website ya, biasanya nanti akan menemukan hal-hal seperti ini. Pertama, pada saat kita login, oke, dia berhasil ya. Nanti ada tuh nanti case-nya teman-teman yang ininya tidak muncul gitu ya. Jadi ntar kamu bingung, ini gimana kita mau publish ya, gimana kita mau posting nih untuk bikin top menu, sedangkan di sini aja dia nggak muncul. Nah, teman-teman jangan panik, itu langsung hubungi saya saja di kontak ID line, jelasin, Kak, ini menu di atas kamu screenshot ya, menu yang ini aku maksud itu tidak muncul, jadi saya nggak bisa posting apa-apa. Kadang-kadang juga ada yang di sini mungkin nanti ada
ketika teman-teman klik live edit gitu ya. Ini kalau kita lihat dia lengkap ya, ada main menu, small menu, button-buttonnya lengkap. Terus di sini dia muncul, tapi nanti ada kejadian juga ya, misalnya teman-teman nanti ada website yang change kategorinya hilang gitu ya, add slide-nya hilang, atau di sini main menunya tidak muncul, hanya small menu aja, itu juga jangan panik, itu langsung dilaporin aja ke aku di ID line ya, @liregi. Oke, terus nanti kita lihat juga ke bawah. Nah ini ya, kayak misalnya ntar live edit nih, harusnya dia secara normalnya dia muncul seperti ini, bisa di add, tapi ini kadang kosong, jadi teman-teman nggak bisa klik. Itu juga jangan panik, laporin aja ke aku, nanti kita pasti bantu ya. Terus news juga sama, artikel kadang-kadang ada error-error seperti itu juga. Ini juga sama ya, ini ada add-nya tidak muncul atau arrange-nya tidak muncul, itu juga laporin aja, kita pasti bantu. Nah itu biasanya estimasinya 1 hari, kalau kita nggak ngantri di itunya ya, di pusatnya, di IT-nya gitu ya, itu bisa lebih cepat, 1 hari itu bisa diselesaikan. Tapi kalau paling lama pun 2-3 hari gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih cepat lagi ya di merekanya gitu. Oke, ini juga sama ya, ini teman-teman nggak usah diapa-apain lagi ya, kalau yang udah ada seperti footer seperti ini gitu ya, ini tidak perlu dirombak lagi ya, kecuali dirasa perlu ya, atau ada penyesuaian gitu. Itu sih paling ya problemnya. Terus juga bisa ada problem-problem di mana kita mau submit gambar ya, itu dia memory full atau apa gitu, karena kita lihat lagi, cek di sini, Kak, memori saya sebenarnya masih banyak, tapi saya upload foto tuh gagal terus gitu. Nah, nggak apa-apa, kamu screenshot aja, laporin ke aku ya, Kak, ini sepertinya ada masalah gitu, di screenshot, intinya di screenshot dan jelaskan permasalahannya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman.